Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita ada banyak hal yang kita miliki. Namun satu hal yang perlu kita sadari, dari segala hal yang kita miliki, saudara semuanya rentan untuk tidak lagi bersama-sama dengan kita, atau kita kehilangan hal itu. Saudara, apakah atau siapakah yang tidak pernah akan meninggalkan kita dan selalu bersama kita? Saudara, hanya Tuhan Yesus. Dia yang berjanji menyertai kita, dan Dia selalu menyertai kita sampai kita berjumpa muka dengan Dia. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu bersandar kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah orang-orang percaya akan melalui perjalanan hidupnya dengan lancar tanpa hambatan? Saudara, tentu saya percaya saudara bisa menjawab, tidak sama sekali. Saudara, mengapa bisa menjawab seperti itu? Karena memang saudara, kita dapat menyaksikan sendiri dalam pengalaman hidup kita bahwa orang-orang percaya yang kita kenal, mereka juga melalui kehidupan dengan pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Jangan kata mereka, kita pun sebagai orang percaya juga mengalami itu, bukan? Bahkan kalau kita membaca di Alkitab, Alkitab tidak pernah menceritakan bagaimana orang-orang umat Tuhan hidup begitu lancar. Mereka banyak kesulitan. Pertanyaannya adalah, saudara, jikalau orang dunia hidup juga tidak lancar, banyak kesulitan pergumulan, dan orang percaya juga sama, apa yang membedakan antara orang percaya dengan orang-orang di dunia ini? Saudara, yang membedakan secara signifikan adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Saudara, itu perbedaan yang sangat besar di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 41. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya? Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan.
Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka yang kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkannya, pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ajarkanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukan dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakannya. Benarlah dia. Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya berbicara tentang masa depan bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel akan masuk ke dalam pembuangan ke Babel, sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Saudara, pada waktu bangsa Israel mengalami penjajahan dari Babel, maka kerajaan Babel pada zaman itu adalah kerajaan yang paling kuat dan mendominasi. Sehingga bagi bangsa Israel yang terbuang di Babel, bagi mereka tidak ada secercah pengharapan sedikit pun mereka bisa lepas daripada Babel. Disitulah saudara, sebelum semua itu terjadi, Tuhan mengutus Yesaya berbicara kepada bangsa Israel dengan peristiwa pembuangan mereka, namun bagaimana Tuhan, dialah pengharapan yang sejati yang sanggup melepaskan bangsa Israel dari dominansi kerajaan Babel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca dari bagian ini? Yang pertama, saudara Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia memelihara kita dan memberikan kepada kita hidup yang berkemenangan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya.
Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, Aku, Tuhan, yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, Aku tetap Dia juga. Saudara, bagian firman Tuhan ini merupakan satu penghiburan bagi umat Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan akan masa lalu bangsa Israel, yaitu ketika Tuhan memanggil dari timur, yaitu Abraham. Saudara, Tuhan memberitahukan bagaimana Abraham melalui perjalanan menginjak di tempat tanah yang tidak pernah dia injak, tetapi dia melalui dengan kemenangan. Dan Tuhan memberitahukan, siapakah yang membuat dia mengalami kemenangan? Dan Tuhan berkata, Aku, Dialah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di situ Tuhan ingin memberitahukan kepada umat Tuhan, apakah perbedaan umat Tuhan dengan bangsa-bangsa lain? Saudara, perbedaan yang paling signifikan adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara, apapun yang dialami oleh bangsa Israel, meskipun di dalam kungkungan bangsa yang sangat kuat, mereka tidak boleh lupa perbedaan yang sangat signifikan, yaitu ada kehadiran Tuhan. Nah, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia yang menyertai, Dia yang sanggup melepaskan umat Tuhan daripada seluruh pengalaman yang mungkin menyulitkan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang mendisiplin bangsa Israel, Tuhan juga yang melepaskan mereka dari segala kesulitan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, kita mengenal Tuhan kita ada Tuhan yang seperti itu di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita. Dia yang menebus kita. Dia yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Saudara, Dia juga yang memimpin hidup kita di jalan kemenangan yang Dia telah raih dengan kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9. Dia juga yang akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang begitu besar yang kita hadapi, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Dia yang memimpin jalan hidup kita. Dialah yang bekerja di dalam kehidupan kita, agar kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberitahukan, bukankah demikian dengan Abraham? Demikian juga Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, hanya Tuhan yang dapat memberitahukan dengan pasti akan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang bagi siapapun, hal itu adalah misteri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian ia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapa yang memberitahukan dari mulanya? Sehingga kami mengetahuinya dan dari dahulu. Sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang mendengar sepatah kata pun. Saudara, sangat menarik sekali firman Tuhan. Tuhan berkata, Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Saudara, sangat mengherankan kita, bukan? Tuhan memanggil dari utara, tapi memanggil dari matahari terbit. Bukankah matahari terbit dari timur? Saudara, bagian firman Tuhan ini Allah sedang berbicara tentang seorang yang bernama Kores. Dia adalah keturunan Media. Media itu ada sebelah utara bangsa Israel. Itu adalah bagian daripada kerajaan Asyur. Namun dia juga adalah keturunan dari orang Persia
yang berada di sebelah timur. Saudara, Tuhan sudah memberitahukan. Tuhan memanggil orang dari utara, dan Tuhan memanggil orang yang dari terbit dari matahari terbit, saudara-saudara, dari timur, itu adalah Kores, saudara-saudara, untuk melepaskan bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, siapakah dari banyak ilah-ilah itu, siapakah daripada orang-orang lain yang dapat berbuat seperti ini? Tidak ada, saudara. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup memberitahukan sesuatu di masa depan sebagaimana yang Allah beritahukan di dalam nubuatannya. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu di mana orang itu belum lahir, tetapi Tuhan sudah menyebutkannya. Bahkan, saudara, kekuasaan Babel masih terlalu kuat. Siapa yang pernah berpikir ada orang Medi Parsi yang sanggup menundukkan kerajaan Babel? Dan siapakah orang bisa menyebut sebuah nama yang belum pernah dilahirkan, yaitu Raja Kores? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini menantang kepada umat Israel, supaya umat Israel jangan terkecoh oleh ilah-ilah zaman, jangan terkecoh oleh keyakinan-keyakinan bangsa-bangsa lain, dan lupa akan siapakah Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah yang menentukan masa, dialah yang menentukan sejarah, dan dialah yang menentukan masa depan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita bisa menyaksikan bagaimana kitab suci, Alkitab kita, ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, telah memberikan nubuat tentang seorang yang belum lahir, namun telah dinubuatkan. Dan dia itu adalah yang menentukan segala sesuatu. Karena dia raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias. Dan dinubuatkan sejak kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Dan sampai pada tiba waktunya, Tuhan menggenapi dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan di dalam perjanjian baru, kita tetap memegang nubuatan satu kali. Yesus Kristus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah yang dapat memberitahukan masa depan yang sedemikian detail, kecuali dia adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu, yang penuh hikmat, dia yang berfirman, dia yang menggenapinya. Oleh karena itu, saudara, mari teguhkan iman kita. Kita percaya kepada Tuhan yang adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pencipta segala sesuatu, tapi dia juga penebus kita. Dialah Yesus Kristus dalam hidup kita. Kiranya di dalam perjalanan hidup kita, hanya kepada Dia kita bersandar dan berjalan untuk kita melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman yang sangat indah. Tuhan memberikan tantangan kepada bangsa Israel. Ilah-ilah mana yang sanggup berbuat seperti Engkau? Keyakinan-keyakinan mana dari bangsa-bangsa yang sanggup berbuat seperti Engkau? Tuhan, tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Hanya Engkau ya Tuhan, yang berbuat demikian, yang melampaui zaman, bahkan sampai kepada kekekalan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Engkau teguhkan iman kami, karena tidak ada Allah seperti Engkau, yang telah berfirman di dalam Alkitab, yang memberitahukan sesuatu yang tidak sanggup manusia pikirkan. Tetapi Tuhan, Engkau telah menggenapinya. Biarlah Engkau meneguhkan iman kami, supaya kami bersandar kepadamu, dan hidup kami hanya untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.